Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah sekalian dimanapun berada, sahabat-sahabat kita, sahabat di media Facebook ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menceritakan perjalanan saya dari Gayo Luas menuju Aceh Besar dan Banda Aceh. Karena ada sesuatu yang unik di dalam perjalanan kami, yaitu berjumpa dengan seorang anak daripada Tuan Syekh Ahmad Nabundong. Perjalanan itu cukup unik menurut kami karena Tuan Syekh Ahmad Nabundong ini berada di Sepiro. Beliau berada di Sepiro, Tuan Syekh Ahmad Nabundong ini. Tapi ketika itu Tuan Syekh Ahmad Nabundong ini bisa berada di masjid yang sama dengan kami sholat subuh tadi pagi. Dulu nama Syekh Ahmad Nabundong ini hanya kami dengar dari guru kami. Kata guru kami, kalau ingin benar tauhid, hendaklah belajar ke Nabundong. Ada namanya Syekh Ahmad Nabundong. Alhamdulillah, dengan izin Allah tadi pagi subuh, Allah atur kami untuk berjumpa dengan cara Allah, yaitu di masjid di kampung, apa namanya bang tadi? Lam Gerhu. Ya, di kampung Lam Gerhu Lung. Kecamatan Lung tadi pagi, alhamdulillah. Dan seperti yang dikatakan guru kami, memang beliau itu luar biasa. Anak beliau pun luar biasa, Syekh Usman. Nah, jadi beliau itu memberikan, saya katakan kepada beliau, saya ini adalah murid daripada guru kami. Namanya Ustadz Tengku Syekh Andi. Saya ini, nah, jadi alhamdulillah jumpa sama beliau dan beliau kasih nasihat. Kalau saya tanya sama dia, bagaimana benar tauhid kita Tuan? Dia menjawab dengan uniknya luar biasa. Dia katakan, kalau kamu masih ingat dirimu, kamu masih terus dalam keadaan berdosa. Jadi tidak akan benar sempurna ketauhidan kamu kalau kamu masih ada. Alhamdulillah jamaah sekalian, mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga bagi kita. Rupanya bagi orang-orang soleh, orang-orang ahlil ma'rifat, orang-orang mukarrabin, itu mengingat dirinya saja, dia sudah memandangnya sebagai dosa. Wujuduka jambun. Adanya dirimu itu adalah dosa. Ketika beliau katakan demikian, saya bertanya, kenapa mengingat diri kita kok bisa dosa Tuhan? Lalu beliau katakan, dengan indahnya kalam beliau, apa tujuan kita dibuat? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Lalu kalau kamu mikirin diri kamu, mikiri keluargamu, mikiri hartamu, kapan kamu mikirin Allah? Berarti itu pertanda kamu masih mengingat lain selain Allah. Tujuan hidupmu sudah lari daripada ibadah kepada Allah. Kemudian beliau katakan lagi dalam pembenahan kita dalam hidup. La ilaha illallah itu adalah satu kalimat, kata beliau, yang sebenarnya ketika engkau ucapkan Allah saja, itu sudah menyempurnakan dari la ilaha illallah itu. Kenapa Tuhan? Coba lihat. Kalimat la itu ada di kalimat Allah, yaitu dibuang alif, yang tinggal dibuang alif awal dan dibuang ha, maka menjadi kalimat la, kata beliau. Kemudian juga beliau katakan lagi, ketika ilaha, hadirkan alif dan lam satu dibuang sama huruf ha, jadi ilaha. Kemudian hadirkan lagi, kata dia, yang ketiga illa, yang ada alif dengan lam, maka illah. Ketiga kalimat itu ada di dalam kalimat Allah. Maka ketika Tuhan sudah menyebut nama Allah, maka semuanya sudah ada. Begitulah kata beliau, mengajari kita, membimbing kita untuk senantiasa bisa hadir berzikir kepada Allah. Hadirin jemaah sekalian dan rahmati oleh Allah, mungkin saya
hari ini berguru dengan usia beliau yang sudah 76 tahun adalah satu keberuntungan. Dengan jadwal panggilan ke Polda Aceh, alhamdulillah rupanya Allah pertemukan dengan orang saleh di tengah jalan. Kita yakin tidak ada yang kebetulan, karena semua sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz dengan ilmu Allah. Kita hanya bergerak. Lalu dia katakan kepada saya di akhir pertemuannya, Tuan, sekarang kita sudah sulit mencari orang soleh. Lalu saya tanya, jadi gimana Tuan kalau sulit cari orang soleh? Jadi gimana orang soleh itu? Ya minimal Tuan dan saya bercita-citalah menjadi orang soleh. Hadirin jamaah sekalian, dirahmati Allah. Sebagai penutup pertemuan hari ini, saya ingin sampaikan sama semua jamaah, dunia ini sementara saya berada di tepian laut. Rasanya memang kalau dibilang seperti tungir kecil kita itu bahkan lebih halus lagi. Rasanya kalau laut ini yang luas, kita pandang betapa besar kekuasaan Allah. Hadirin jamaah sekalian rahmatullahi Allah, jangan pernah lupa dengan tujuan hidup, jangan pernah lupa dengan arti hidup. Allah beri semua yang kita mau, setiap napas, pergantian waktu, Allah kasih untuk kita semua. Tetapi jangan lupa ibadah kepada Allah. Jadi kadang-kadang kita ini kan hidup merasa, saya ini karena jaga kesehatan makanya panjang umur. Enggak. Karena Allah masih jaga. Saya ini karena rajin kerja makanya kaya. Enggak, karena Allah masih izinkan. Maka jangan pernah lupa hal ini jamaah sekalian. Artinya, kita kerja sebagai apapun, jangan lupa ibadah. Sebanyak apapun harta kita, jangan lupa ibadah. Seperti apapun kesibukan kita, jangan lupa ibadah. Itu yang jangan lupa. Semua ini perhiasan, harta perhiasan, anak perhiasan. Lain waktu bisa jadi fitnah. Tidak sedikit kita lihat orang yang sayang anak, tapi anaknya yang bunuh dia. Yang sayang anak, ngurus anak, sekolahkan anak, habiskan duit untuk anak, begitu dia tua, diterlantarkan anak. Karena itu kita sebagai hidup ini bukan berarti melepaskan kewajiban. Jalankan kewajiban sebagai orang beriman, bagaimana mendidik anak. Jalankan kehidupan ini sebagai orang beriman, bagaimana menguasai harta. Jalankan kehidupan ini sebagai orang beriman, ketika dikasih amanah, jalankan amanah dengan iman kita. Karena akhlak mulia akan hadir di dalam tubuh orang-orang yang beriman. Kalau kita lalai, habis. Gak ada apa-apanya lagi dunia ini. Nggak ada. Gampang saja. Orang yang mencintaimu saat ini, yang memujimu saat ini, yang memuliakanmu hari ini, kamu orang terhormat, kamu orang hebat dengan puji-pujiannya. Saatnya itu juga Allah bisa tukar hati yang menjadi membenci kita. Jadi jangan tertipu dengan dunia. Saya pernah dengar seorang syekh berceramah. Namanya waktu itu Syekh Koswandi. Saya tetap ingat beliau karena beliau bilang, Tuan, apa yang membuat kita ini bisa tertipu dengan dunia? Dari mata yang indah yang keluar tahi mata, dari telinga yang indah yang keluar tahi telinga, dari hidungnya yang mancung itu yang kau pandang-pandang, yang keluar apa semua itu? Kotoran semua. Mulutnya apa yang keluar tuh? Muntah juga kata dia. Perutnya, kemaluannya apa yang keluar? Najis semua tuh. Jangan tertipu dengan dunia. Tak sedikit orang yang tertipu dengan keindahan yang aslinya datang dari tanah, kembali ke tanah. Hakikat bahagia ada di hati yang lapang, dada yang ikhlas, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berjalan dengan yang diinginkan Allah, dan kita juga berjalan dalam sunnah. Kemarin di hari Sabtu, hari Ahad. Di hari Ahad, kita diundang satu pengajian dalam Tawazu Akbar di Abdiyah. Saya katakan waktu itu, kita dalam hidup ini jangan tinggalkan 3 perkara. Pastikan engkau masuk dalam 3 perkara itu. Yang pertama, bentuk tubuhmu mengikuti surah Nabi, bentuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berpakaiannya dan apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah supaya kita dapat syafaatnya kelak di akhirat. Kemudian juga saya bilang ada sirah. Ini saya dengar ceramah ini dari Syekh Ustadz Sa'ban Siregar dari Asyantari, dari Siantar. Luar biasa beliau. Saya rindu, salam rindu dari media ini juga.
Saya sampaikan salam rindu saya sama beliau. Yang kedua, sirah, jalan hidup seperti Nabi. Nabi itu bangun tidur sampai tidur lagi seperti apa? Ikut cara Nabi. Insya Allah bahagia, nggak ada orang nggak bahagia. Yang ketiga, sarirah, kerisauan Nabi. Nabi itu risau. Ini siapa lagi yang belum jalankan dakwah? Ini siapa lagi? Oh, Nabi itu risau di hati hari. Jangan sampai kita umat Nabi tidak risau. Anak nggak sholat nggak risau. Harta yang ada belum dimanfaatkan untuk ibadat nggak risau. Belum sedekah, belum risau. Jangan sampai. Ingat jemaah sekalian rahmatillah Allah, sarirah kita harus ada gelisah. Agama dilecehkan, orang kita harus punya hati yang gelisah gitu. Ketika keluarga kita belum taat, kita harus gelisah. Kita harus ingin mereka semua menjadi taat. Sering kami sampaikan, ketika kita mati besok, orang-orang dekat kita yang menyolatkan kita. Dan kita ingin yang menyolat kita adalah orang yang sholat dan orang yang taat kepada Allah. Sampai jumpa semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.